Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa Siregar. Saya dari Prodi Biologi 2 semester 6 Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Fisiologi Hewan. Nah, di sini saya membahas tentang metode Wellmont, yang dimana dosen pengampu yaitu Ibu Sukriah. Nah, sebelum saya lanjut untuk menjelaskannya, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode Wellmont, lalu tujuan dari metode Wellmont, lalu ada alat dan bahan yang digunakan dalam metode Wellmont, lalu bagaimana cara kerja metode Wellmont, lalu yang terakhir apa kekurangan dan kelebihan metode Wellmont. Mikroteknik secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari metode pembuatan preparat mikroskopis baik secara hewan maupun tumbuhan. Nah, pada mikroteknik hewan mempelajari atau menganalisis preparat mikroskopis dan melakukan mikrometri serta membahas manfaat preparat bagi pengembangan ilmuwan dan dukungan terhadap kehidupan manusia. Nah, sedangkan pada mikroteknik tumbuhan merupakan teknik dalam pembuatan preparat mikroskopis tumbuhan. Nah, beberapa metode yang dikenal dalam pembuatan preparat tumbuhan yaitu metode parafin, metode squash, metode acetolis, metode miserasi, dan metode Wellmont. Lalu pembuatan preparat merupakan upaya untuk mempermudah pengamatan suatu bahan. Metode Wellmont merupakan metode di mana objek yang akan dibuat sebagai preparat berada dalam keadaan utuh, yaitu tanpa sectioning. Nah, sedangkan dengan kondisi tersebut dapat diamati struktur utuh dari suatu organisme, dan tentu saja objek akan terlihat dengan jelas ketika diamati menggunakan mikroskop. Struktur yang dapat diamati menggunakan metode Wellmont ini adalah struktur reproduksi maupun struktur vegetatif pada suatu organisme. Nah, Wellmont merupakan metode pembuatan preparat yang nantinya akan diamati dengan mikroskop tanpa didahului adanya proses pemotongan. Jadi, pada metode ini, preparat yang akan diamati adalah preparat yang utuh, baik itu berupa sel, jaringan, organ maupun individu. Nah, gambar yang dihasilkan oleh preparat Wellmont ini terlihat dalam wujud utuhnya seperti ketika organisme tersebut masih hidup. Nah, sehingga pengamatan yang akan dilakukan hanya terbatas terhadap morfologi secara umum saja. Lalu sedangkan pada tanaman yang agak besar bisa dilakukan pemangkasan agar menjadi lebih rapi dan kecil. Nah, pada metode Wellmont ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, pada metode Wellmont ini merupakan metode pembuatan preparat yang akan nantinya diamati dengan mikroskop dengan tanpanya didahului adanya proses pemotongan. Nah, jadi bagaimana metode ini? Preparat yang diamati adalah preparat yang utuh, baik itu berupa sel, jaringan organisme maupun individu. Image yang dihasilkan oleh preparat Wellmont ini terlihat dalam wujud utuhnya seperti ketika organisme tersebut masih hidup, sehingga pengamatan yang dilakukan hanya terbatas terhadap morfologi secara umum saja.
Nah, proses pengamatan terhadap suatu morfologi tanaman yang dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satu di antaranya adalah dengan membuat preparat awetan dari tanaman yang akan diamati. Lalu metode pembuatan preparat ini yang digunakan untuk pengamatan secara menyeluruh. Nah, artinya mempelajari struktur vegetatif dan reproduktifnya tanpa melakukan penyayatan terhadap tanaman tersebut, karena metode ini menggunakan semua bagian tanaman sebagai preparatnya. Nah, contoh dari tanaman yang biasa dibuat preparat dengan menggunakan preparat metode Wellmont ini itu adalah lumut, soripaku, daun dengan trikoma, dan daun dengan stomata. Nah, proses pembuatan preparat dengan menggunakan metode ini adalah melalui beberapa tahap seperti fiksasi terhadap penggunaan seri xylol yang berseri 10-90% dalam alkohol absolut. Nah, tujuan pembuatan preparat Wellmont ini adalah untuk mendapatkan atau untuk menyediakan preparat mikroskopis yang akan diperlihatkan struktur secara keseluruhan dari bahan dan objek tersebut, dari objek yang bersangkutan. Nah, misalnya preparat Wellmont epidermis bawah daun pada tanaman Nicotina tuberculum. Nah, untuk memperlihatkan struktur sel epidermis daun, stomata, dan berbagai macam trikoma yang merupakan defikat epidermis yang bersangkutan. Nah, lalu preparat Wellmont Tanea saginata untuk memperlihatkan struktur skolek dengan kait-kaitnya yang sangat khas. Floglotid, imatur, dan matur dengan bagian-bagiannya. Nah, adapun alat dan bahan pada metode Wellmont. Nah, yang alat dan bahan yang digunakan antara lain dalam metode Wellmont itu adalah gelas penutup, gelas benda atau objek glass, cover glass, kamera digital, pipet tetes, tempat rak pewarnaan, leher angsa, straining jar, dan kipas angin. Nah, bahan yang digunakan ya antara lain dalam metode Wellmont ini adalah yang ingin dijadikan preparat. Nah, misalnya pada hewan protozoa, ya. Nah, pewarnaan hematoxylin, pewarna eosin, aqueous, tisu, Kanada balsam, lalu larutan fiksatif FAA. Nah, lalu ada alkohol 70-90% dan absolut. Lalu ada alkohol xylol 3:1, 1:1, 1:3, dan xylol murni 1 dan 2. Pada langkah kerja pada metode Wellmont ini, di sini diumpamakan bahwa akan membuat preparat protozoa. Nah, berikut cara dalam pembuatannya. Yang pertama, mengambil sampel protozoa dengan menggunakan air untuk diinkubasikan dalam botol bening dengan kondisi tutup terbuka. Nah, pengecekan jumlah protozoa yang ada dalam sampel dengan menggunakan mikroskop. Sampel itu dapat digunakan untuk proses praktikum. Nah, bila terdapat jumlah protozoa yang banyak pada sampel air ini, lalu dapat diproses untuk menjadi preparat. Nah, pembuatan albumin mayor dengan cara putih telur ayam buyar. Dari 1 butir telur dikocok pada sebuah mangkok hingga seluruh bagiannya menjadi busa. Nah, kemudian didiamkan kembali dan ditiup hingga menjadi cairan kembali. Nah, ada 10 ml cairan tersebut diambil menggunakan pipet tetes dan gelas ukur.
lalu ditambah gliserin dengan volume yang sama 1:1. Nah, pengadukannya hingga homogen sterilisasi gelas benda dengan alkohol 70%. Nah, penetesan albumin mayor pada salah satu sisi gelas benda dengan bantuan tusuk gigi. Nah, dengan meratakan albumin mayor ke seluruh permukaan kaca dengan bantuan jari-jari tangan hingga terasa lengket dan kesat. Nah, lalu meletakkan gelas benda di atas rak pewarnaan yang datar dan menetesi dengan 2 tetes air kolam atau air jerami tadi pada 1,5 cm dari tepi gelas benda. Nah, kemudian mengeringkannya. Nah, proses fiksasi dengan menetesi metanol pada gelas benda dalam 2 cawan Petri ditutupi dengan cawan Petri lain agar metanol tidak menguap selama 2 menit. Lalu pada pencucian preparat protozoa dengan cara gelas benda itu dimasukkan ke dalam straining jar yang berisi 60 ml alkohol 50%, hidrasi preparat dengan memasukkan gelas benda pada straining jar yang berisi 60 ml alkohol 30% dan dilanjut dengan 60 ml aqueous masing-masing selama 2 menit. Nah, pada pewarnaan preparat protozoa dengan cara memasukkan gelas benda dengan straining jar yang berisi 60 ml hematoxylin selama 15 menit. Nah, setelah diwarnai, preparat dicuci perlahan dengan menggunakan air mengalir dalam straining jar sehingga warnanya berubah menjadi biru muda. Nah, pendehidrasian preparat protozoa dengan memasukkan ke dalam straining jar yang berisi 60 ml alkohol yang bertingkat yaitu 50 sampai 90% dan absolut masing-masing selama 2 menit. Nah, pendealkoholisasian dengan cara preparat protozoa dimasukkan ke dalam straining jar yang berisi 60 ml campuran alkohol silol 3:1, 1:1 dan 1:3 dan cleaning dalam silol murni 1 dan silol murni 2 masing-masing. Pencelupan itu selama 2 menit. Lalu ada pemuntingan dengan penetesan Canada Blossom dan penutupan menggunakan penutup dengan bantuan jarum pentul. Nah, penutupan dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi gelembung. Nah, preparat diberi label pada sisi kanan gelas benda atau 0,5 cm dari tepi kanan gelas benda ya. Nah, proses terakhir yaitu labeling dengan memberikan keterangan sesuai identitas preparat, lalu kemudian mengamati di bawah mikroskop dengan perbesaran kuat, lalu mengambil foto dan menganalisis hasilnya. Nah, lalu ada kelebihan dan kekurangan metode Wellmund. Kelebihan metode ini adalah dapat mengamati seluruh bagian hewan maupun tumbuhan dengan jelas tiap bagian-bagiannya. Nah, sedangkan kelemahannya itu adalah metode ini hanya bisa dilakukan pada hewan ataupun tanaman dengan ukuran yang kecil saja, tidak bisa tanaman yang besar. Nah, sehingga metode ini perlu terus dikembangkan dengan melakukan berbagai percobaan penelitian. Sekian dari pembahasan yang telah saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kata salah ataupun
pengucapan saya kurang tepat, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu milik Allah. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.